sebaiknya kita mengetahui ciri-ciri protista, yaitu merupakan organisme eukariotik atau memiliki membran inti sel, merupakan organisme uniseluler dan multiseluler. Protista ada yang hidup bebas di laut, air tawar, atau parasit pada makhluk hidup lainnya. Protista ada yang menyerupai hewan, tumbuhan, dan jamur. Selanjutnya, kita mengetahui ciri-ciri protista mirip jamur, yaitu bersifat eukariotik, tidak memiliki klorofil sehingga tidak dapat berfotosintesis, dapat menghasilkan spora, dan heterotrof. Protista mirip jamur atau jamur lendir atau slime moth. Protista mirip jamur dibagi menjadi dua, yaitu Myxomycota dan Oomycota. Filum Myxomycota atau jamur lendir. Jamur lendir ini memiliki tahapan atau fase makan berbentuk massa ameboid atau seperti amuba dalam siklus hidupnya. Massa ameboid tersebut dinamakan plasmodium. Berikut ini adalah beberapa contoh dari jamur lendir plasmodial atau Myxomycota. Yang pertama, Physaum polysipalum. Yang kedua, Voligo septica. Berikutnya, jamur lendir seluler atau Acrasiomycota atau jamur lendir bersekat. Jamur lendir ini merupakan bentuk peralihan antara bentuk amuba dan badan penghasil spora. Habitat jamur lendir seluler yaitu di air tawar, tanah lembab, atau bagian tanaman yang membusuk. Contoh dari jamur lendir seluler yaitu Dictyostelium. Berikutnya yaitu jamur air atau Oomycota. Jamur air atau Oomycota dikatakan sebagai jamur yang memiliki telur. Jamur air adalah protista yang menyerupai jamur yang tersusun atas sel-sel filamen bercabang. Selanjutnya kita mengetahui peranan protista dalam kehidupan. Peranan protista dibagi menjadi dua, yaitu peranan protista yang menguntungkan dan peranan protista yang merugikan. Berikut adalah peranan protista yang menguntungkan, yaitu Euglena viridis adalah protista yang berperan sebagai indikator polusi air atau sungai. Fosil foraminifera atau Globigerina digunakan untuk penanda marker umur batuan sedimen dan petunjuk pencairan sumber minyak bumi. Chlorella digunakan sebagai PST atau protein sel tunggal yang diproduksi menjadi makanan suplemen dan kosmetik. Laminaria digitalis sebagai penghasil iodin untuk obat penyakit gondok. Gelidium robustum dan Eucheuma spinosum digunakan sebagai bahan agar-agar. Selanjutnya, peranan protista yang merugikan. Peranan ini dibagi menjadi tiga, yaitu pada manusia, pada hewan, dan pada tumbuhan. Yang pertama, pada manusia. Plasmodium dapat menyebabkan penyakit malaria. Trypanosoma cruzi menyebabkan penyakit Chagas yang menyerang hati, kelenjar limfa, dan sumsum tulang. Yang kedua, pada hewan. Trypanosoma evanis menyebabkan penyakit sura pada hewan ternak seperti kuda dan sapi. Penyakit tersebut ditularkan oleh lalat kandang atau Stomoxys calcitrans. Comonas foetus menyebabkan keguguran pada kambing. Dan yang terakhir, pada tumbuhan. Phytophthora faberi hidup parasit pada tanaman karet. Phytophthora infestan menyebabkan penyakit karat putih pada tanaman kentang.
Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.